خلق الظروف الآمنة الجديدة المختلفة تماما على حدود الغلاف مع قطاع غزة لكي نضمن الأمن والأمان للمواطنين في الشوارع. لكن هذا لا يخفي حجم الضربة الكوية التي تلقتها من إسرائيل بفضل هذه الحرب المستمرة لأكثر من 15 شهرا. يمكن أن نتحدث ونحن إذا رجعنا إلى الجرائد العربية في عام 1967 لرأينا أن العنوان الرئيسي هو الانتصار. Ramai pasukan Israel membelot, Netanyahu kibarkan bendera putih. This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. Is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its oppression. Neighborly relations and a peaceful relations with the new forces emerging in Syria, that's our desire. But if we do not, we'll do whatever it takes to defend the state of Israel and the border of Israel. Pemberitaan baru muncul dari perang Israel di Gaza. Dilaporkan bagaimana total 30 anggota tentara Israel, pasukan pendudukan Israel, IOF, membelot dan menolak mematuhi perintah invasi darat di kota Rafah, Gaza. Dikutip dari laman Al-Mayadin, yang mengutip media Israel Channel 12, dilaporkan bagaimana mereka mengaku kelelahan dengan perang. Para prajurit mengibarkan bendera putih, tidak mampu melanjutkan pertempuran yang hampir 7 bulan berlangsung. Pasukan dari kompi pasukan terjun payung cadangan yang tergabung dalam Brigade Pasukan Terjun Payung Reguler dilaporkan menerima perintah untuk mempersiapkan aksi di Rafah, kata Channel 12 memberitakan, dikutip Kamis. Namun mereka kemudian memberitahu atasan mereka bahwa mereka tidak akan datang karena mereka tidak lagi mampu melakukannya, tambah laporan itu. Pejabat Angkatan Darat Israel sendiri sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan memaksa personel cadangan untuk ikut serta dalam invasi. Namun penolakan mereka dikatakan sebagai indikasi jelas berkurangnya pasukan cadangan setelah pertempuran berbulan-bulan. Laman yang sama juga memberitakan bagaimana media Channel 7 Israel melaporkan bahwa lebih dari 100 perempuan yang wajib militer di Israel menolak menjadi tentara pengintai di dekat garis pemisah dengan Gaza. Laporan itu mengatakan ini adalah sejumlah besar penolakan memang sudah terjadi di unit tersebut. Sementara itu, mantan Kepala Direktorat Operasi IOF Israel Ziv menyatakan penolakan terhadap serangan militer apapun di Rafah wajar di tengah tidak adanya rencana tata kelola pasca operasi. Dia bahkan mengklaim itu sama saja operasi bunuh diri. Hamas sedang melakukan penyergapan strategis terhadap IOF, katanya, akan jadi bencana bagi Israel, tambahnya. Ia mencatat bahwa invasi Rafah mempunyai risiko yang tinggi, lebih tinggi dibandingkan semua yang dilakukan IOF di Gaza. Hal itu mengingat fakta bahwa Rafah adalah sebuah wilayah yang strategis, tempat yang sangat ramai dan sulit untuk diperjuangkan. Belum lagi kepekaan Al-Assad dan Mesir terhadapnya. Ujarnya menyebut sekutu Israel, Amerika Serikat, dan tetangga Rafah, Mesir. Sebelumnya, Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk melancarkan serangan ke kota Rafah di Gaza Selatan. Padahal kota itu tempat ratusan ribu warga Palestina berlindung dari perang yang telah berlangsung sejak Oktober. Komentar Netanyahu muncul beberapa jam sebelum Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, AS, Antony Blinken tiba di Israel untuk memajukan perundingan gencatan senjata yang tampaknya menjadi salah satu putaran negosiasi paling serius antara Israel dan Hamas sejak perang dimulai, Selasa. Kesepakatan itu dimaksudkan untuk membebaskan sandera, memberikan bantuan kepada masyarakat, dan mencegah serangan Israel ke Rafah, serta potensi kerugian bagi warga sipil di sana. Berbicara kepada sekelompok keluarga yang berduka dan satu organisasi yang mewakili keluarga sandera yang disandera oleh militan, Netanyahu mengatakan Israel akan memasuki Rafah untuk menghancurkan batalion Hamas di sana.
Terlepas dari apakah kesepakatan gencatan senjata untuk Sandera tercapai atau tidak, gagasan bahwa kita akan menghentikan perang sebelum mencapai semua tujuannya adalah mustahil, kata Netanyahu, menurut pernyataan dari kantornya dikutip dari Arab News. Kami akan memasuki Rafah dan melenyapkan batalion Hamas di sana, dengan atau tanpa kesepakatan untuk mencapai kemenangan total, ujarnya. Sebenarnya Netanyahu juga telah menghadapi tekanan dari mitra pemerintahannya yang nasionalis untuk tidak melanjutkan kesepakatan yang mungkin mencegah Israel menginvasi Rafah. Pemerintahannya bisa terancam jika dia menyetujui kesepakatan tersebut karena anggota kabinet garis keras menuntut serangan terhadap Rafah. Kabar soal invasi Israel di Rafah Gaza menjadi sorotan, bahkan Amerika Serikat, ASEAN, menolak memberikan bantuan jika hal tersebut terus dilakukan. Nah, kekinian beredar kabar, sejumlah pasukan Israel pun berani menolak mematuhi alias membelot perintah invasi darat di kota Rafah, Gaza. Mengutip media Israel Channel 12, sebanyak 30 anggota tentara Israel, pasukan pendudukan Israel, IOF, membelot dan menolak mematuhi perintah invasi darat di kota Rafah, Gaza. Hal itu dilakukan lantaran mereka mengaku kelelahan dengan perang. Para prajurit mengibarkan bendera putih, tidak mampu melanjutkan pertempuran yang hampir 7 bulan berlangsung. Pasukan dari kompi pasukan terjun payung cadangan yang tergabung dalam brigade pasukan, terjun payung reguler, dilaporkan menerima perintah untuk mempersiapkan aksi di Rafah. Demikian laporan Channel 12, seperti dikutip Kamis. Namun mereka kemudian memberitahu atasan mereka bahwa mereka tidak akan datang karena mereka tidak lagi mampu melakukannya. Tambah laporan itu, pejabat Angkatan Darat Israel sendiri sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan memaksa personel cadangan untuk ikut serta dalam invasi. Namun penolakan mereka dikatakan sebagai indikasi jelas berkurangnya pasukan cadangan setelah pertempuran berbulan-bulan. Sementara itu, laman yang sama juga memberitakan bagaimana media Channel 7 Israel melaporkan bahwa lebih dari 100 perempuan yang wajib militer di Israel menolak menjadi tentara pengintai di dekat garis pemisah dengan Gaza. Laporan itu mengatakan ini adalah sejumlah besar penolakan memang sudah terjadi di unit tersebut. Bahkan, mantan Kepala Direktorat Operasi IOF Israel Ziv menyatakan penolakan terhadap serangan militer apapun di Rafah wajar di tengah tidak adanya rencana tata kelola pasca operasi.